Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengembangan Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Adriansyah Putra Nurjanto, STB 6578, Prodi Teknik Pemasyarakatan A. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Busapa, budaya sapa yang mempererat persaudaraan di balik jeruji. Di balik tembok tinggi dan jeruji besi lembaga pemasyarakatan, terdapat denyut kehidupan yang tak hanya diwarnai oleh pengawasan dan pembinaan, tetapi juga oleh interaksi sosial yang membentuk budaya tersendiri. Salah satu budaya yang tumbuh dan mengakar di beberapa UPT pemasyarakatan adalah budaya menyapa, yang dalam konteks ini disebut Busapa. Budaya ini bukan sekedar ucapan salam atau basa-basi, melainkan bentuk komunikasi yang mencerminkan penghargaan, pengakuan, dan rasa persaudaraan antar warga binaan maupun petugas. Dalam lingkungan yang rentan terhadap konflik, tekanan psikologis, dan keterasingan, sapaan menjadi jembatan yang menghubungkan individu dengan rasa kemanusiaan dan solidaritas. Video ini akan membawa penonton menyelami bagaimana budaya Busapa berkembang, berfungsi, dan berdampak dalam kehidupan sehari-hari di balik jeruji. Melalui pendekatan ini akan mengangkat fenomena budaya sapa sebagai strategi sosial yang mampu meredam potensi konflik, memperkuat rasa kebersamaan, dan mendukung proses rehabilitasi. Kita akan melihat bagaimana sapaan sederhana seperti "Selamat pagi, apa kabar?" atau "Semangat ya" menjadi alat pemersatu yang efektif di tengah keterbatasan ruang dan kebebasan. Dengan menyoroti praktik Busapa di UPT pemasyarakatan, video ini bertujuan untuk memberikan gambaran deskriptif tentang dinamika sosial yang terjadi, mengevaluasi sejauh mana kebijakan pemasyarakatan mendukung budaya ini, serta menawarkan pendekatan solutif berupa program pembinaan yang lebih humanis dan berbasis nilai-nilai lokal. Nilai budaya merupakan seperangkat nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar kepada kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Nilai-nilai budaya ini akan terlihat pada simbol, slogan, moto, visi misi, atau sesuatu yang tampak sebagai acuan dari moto suatu lingkungan atau organisasi sosial. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa nilai budaya yang didasari atas suatu karakteristik tertentu dapat berfungsi sebagai pembeda antara satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, nilai budaya di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, yang mana nilai budaya suatu daerah tersebut ikut mempengaruhi berbagai proses kehidupan masyarakat di dalamnya, termasuk dalam hal ini proses organisasi. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Ernie bahwa nilai-nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungannya, di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya, termasuk salah satunya pada lembaga pemasyarakatan atau unit pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Budaya di lingkungan pemasyarakatan bukanlah entitas yang statis, ia terus berkembang seiring interaksi antar individu yang hidup dalam sistem tertutup namun penuh dinamika. Salah satu aspek budaya yang menonjol adalah pola komunikasi sosial, di mana sapaan menjadi bagian penting dari keseharian warga binaan. Di beberapa unit pelaksanaan tugas, sapaan bukan hanya bentuk sopan santun, tetapi juga simbol penerimaan dan pengakuan eksistensi dalam kondisi di mana identitas sering kali tereduksi menjadi nomor registrasi atau status hukum. Sapaan menjadi cara untuk mengembalikan martabat dan rasa dihargai. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya sapa memiliki peran signifikan dalam membentuk iklim sosial yang lebih sehat dan inklusif. Namun, budaya sapa tidak tumbuh itu saja. Ia dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendekatan petugas pemasyarakatan, struktur kegiatan harian, serta nilai-nilai lokal yang dibawa oleh warga binaan. Di beberapa lapas, sapaan menjadi bagian dari rutinitas pagi, di mana warga binaan dan petugas saling menyapa sebelum memulai aktivitas. Tradisi ini menciptakan suasana yang lebih cair, mengurangi ketegangan, dan membuka ruang dialog yang konstruktif. Sebaliknya, di tempat-tempat yang minim interaksi sosial atau terlalu menekankan aspek kontrol, budaya sapa cenderung melemah dan potensi konflik pun meningkat. Perubahan budaya juga terjadi seiring dengan masuknya program pembinaan berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Program seperti pembinaan kesadaran sosial atau kelas komunikasi positif mendorong warga binaan untuk membangun relasi yang sehat melalui komunikasi yang empatik. Dalam konteks ini, sapaan menjadi indikator keberhasilan program di mana warga binaan mulai menunjukkan sikap saling menghargai dan terbuka terhadap perbedaan. Budaya sapa pun berkembang dari sekedar kebiasaan menjadi strategi sosial yang mendukung tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Namun, tantangan tetap ada. Tidak semua unit pelaksanaan tugas memiliki kebijakan yang mendukung budaya sapa secara eksplisit. Beberapa kebijakan masih berfokus pada aspek keamanan dan pengendalian, tanpa memperhatikan dinamika sosial yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah kebijakan yang ada sudah selaras dengan kebutuhan sosial warga binaan. Video ini akan mengangkat suara-suara dari dalam lapas, memperlihatkan bagaimana sapaan sederhana
bisa menjadi alat pemersatu dan mengusulkan kebijakan yang lebih responsif terhadap budaya lokal dan kebutuhan psikososial warga binaan. Kebijakan pemasyarakatan di Indonesia selama ini menekankan pada aspek pembinaan, pengamanan, dan rehabilitasi sosial. Salah satu pendekatan yang telah diterapkan adalah program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mencakup kegiatan keagamaan, keterampilan kerja, dan konseling. Namun aspek komunikasi sosial dan budaya interaksi antar warga binaan belum menjadi fokus utama dalam kebijakan formal. Padahal interaksi sosial yang sehat sangat berpengaruh terhadap stabilitas psikologis dan dinamika kehidupan di dalam lapas. Dalam praktiknya, budaya sapa muncul sebagai inisiatif informal yang tumbuh dari kebutuhan warga binaan untuk merasa dihargai dan diakui sebagai manusia yang setara. Sayangnya, belum ada program resmi yang secara eksplisit mengintegrasikan budaya sapa sebagai bagian dari strategi pembinaan sosial. Budaya ini masih bergantung pada inisiatif individu atau kelompok tertentu, baik dari petugas maupun warga binaan yang senior. Ketika budaya sapa tidak dijaga atau tidak difasilitasi, potensi konflik meningkat seperti kasus perkelahian yang terjadi akibat miskomunikasi atau ketegangan yang tidak tersalurkan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bahwa kebijakan yang ada sudah cukup responsif terhadap kebutuhan sosial warga binaan. Dalam konteks ini, budaya sapa dapat menjadi indikator keberhasilan pembinaan sosial yang lebih humanis dan inklusif. Seperti saya ketahui, ada yang menerapkan budaya sapa pagi tapi masih dalam tahap penyesuaian. Sebagaimana artikel yang pernah saya baca, yaitu perkelahian antar warga binaan, studi kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Karangintan. Dengan menggunakan budaya sapa pagi, pendekatan seperti budaya sapa pagi yang diterapkan di beberapa lapas dapat diadopsi di Karangintan untuk membangun komunikasi yang lebih baik, reformasi mengintegrasikan holistik, pengawasan yang ketat, reformasi infrastruktur, program rehabilitasi yang efektif, dan kerjasama dengan pihak eksternal diperlukan untuk menciptakan lingkungan lapas yang aman dan rehabilitatif, sekaligus mendukung tujuan pemasyarakatan. Hal ini membuat saya tertarik atas program yang ini, sebagaimana usulan kebijakan baru, program Busapa, budaya sapa atau boleh juga budaya sapa pagi, dapat diintegrasikan ke dalam rutinitas harian warga binaan dan petugas. Seperti kita ketahui, budaya sapa ini sudah diajarkan dari sekolah dasar, pendidikan karakter, bahkan di kantor maupun yang menerapkannya dengan istilah. Budaya ini merupakan sapa perkataan untuk menegur, tegur sapa ramah yang kita ucapkan membuat suasana menjadi akrab dan hangat, sehingga lawan bicara kita merasa dihargai. Program ini bertujuan untuk membangun komunikasi positif sejak pagi hari melalui sapaan terstruktur seperti sapa pagi bersama, lingkar sapa atau sapa teman satu blok. Kegiatan ini dapat dikemas dalam bentuk apel pagi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun suasana hangat dan saling menghargai. Petugas dapat dilatih untuk menjadi fasilitator komunikasi yang empatik, sementara warga binaan diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dan saling menyemangati. Program Busapa juga bisa dikaitkan dengan nilai-nilai lokal dan agama sehingga lebih mudah diterima dan dijalankan secara konsisten. Implementasi Busapa tidak memerlukan anggaran besar, tetapi membutuhkan komitmen dan pelatihan. Komunikasi dasar bagi petugas. Evaluasi program dapat dilakukan melalui observasi perubahan perilaku, penurunan konflik, dan peningkatan partisipasi warga binaan dalam kegiatan sosial. Dengan pendekatan ini, budaya sapa tidak hanya menjadi kebiasaan, tapi juga bagian dari sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Busapa bisa menjadi model nasional yang diterapkan di berbagai UPT pemasyarakatan sebagai langkah kecil namun berdampak besar dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan bersaudaraan. Saya sebagai taruna yang mendalami ilmu pemasyarakatan dan memiliki ketertarikan terhadap dinamika sosial di lingkungan pemasyarakatan, saya merasa bahwa budaya sapa adalah elemen yang seringkali terabaikan namun sangat penting dalam dunia yang penuh kontrol dan batasan seperti lembaga pemasyarakatan. Interaksi sosial menjadi ruang kecil yang menyimpan harapan dan kemanusiaan. Ketika saya membaca dan mengamati fenomena ini, saya menyadari bahwa sapaan bukan hanya kata-kata, tetapi juga simbol penerimaan dan pengakuan. Refleksi ini membuat saya semakin yakin bahwa pendekatan humanis dalam pemasyarakatan harus diperkuat. Saya juga merasa bahwa kebijakan pemasyarakatan perlu lebih terbuka terhadap nilai-nilai lokal dan budaya sosial yang berkembang secara organik. Budaya sapa adalah contoh nyata bagaimana warga binaan membangun sistem sosial mereka sendiri untuk bertahan dan berkembang. Jika kebijakan mampu menangkap dan mengakomodasi dinamika ini, maka proses rehabilitasi akan berjalan lebih efektif. Refleksi ini mendorong saya untuk terus mengkaji dan mengusulkan pendekatan baru yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Mungkin sekian dari saya, dan melihat bahwa budaya sapa bukan hanya relevan di lapas, tetapi juga di kehidupan sosial kita sehari-hari. Dalam masyarakat yang semakin individualistik, sapaan menjadi jembatan untuk membangun kembali rasa kebersamaan,
Saya percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal kecil seperti sapaan tulus di pagi hari. Budaya sapa di lingkungan pemasyarakatan adalah cerminan dari kebutuhan dasar manusia untuk dihargai, diakui, dan terhubung dengan sesama. Dalam sistem yang seringkali menekankan kontrol dan disiplin, budaya ini muncul sebagai bentuk resistensi positif dan strategi bertahan hidup yang penuh makna. Melalui video ini, kita diajak untuk melihat bahwa di balik jeruji ada kehidupan sosial yang dinamis dan penuh harapan. Sapaan sederhana bisa menjadi kunci untuk membangun persaudaraan, meredam konflik, dan memperkuat proses rehabilitasi. Program Busapa adalah langkah konkret untuk mengintegrasikan budaya sapa ke dalam kebijakan pemasyarakatan. Dengan pendekatan yang deskriptif, evaluatif, dan solutif, video ini tidak hanya menggambarkan fenomena, tetapi juga menawarkan jalan keluar yang realistis dan berdampak. Semoga gagasan ini dapat menginspirasi perubahan kebijakan yang lebih humanis dan kontekstual, serta membuka ruang dialog antara pemangku kebijakan dan masyarakat luas, karena di balik jeruji ada manusia yang tetap ingin disapa, dihargai, dan dipulihkan. Demikian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.